Halo Sobat KPR, tips yang akan kita bahas dalam topik kali ini penting banget buat kamu yang lagi mau beli properti secondary atau rumah bekas. Topik kali ini sebenarnya kita mau bahas soal penjual properti yang nakal ya. Pastikan kamu nonton terus ya, jangan sampai ada informasi yang kelewatan. Kalau kamu lagi nyarinya rumah primary atau rumah baru, tonton video ini ya. Oke, lanjut ya. Yang pertama, penjual properti yang perlu diwaspadai itu adalah penjual yang udah tahu kalau propertinya itu nggak masuk kriteria properti yang bisa di KPR-in. Tapi dia pura-pura nggak tahu. Buat KPR itu sebenarnya alasan penolakan berdasarkan dua hal utamanya. Yang pertama berkaitan dengan kondisi keuangan kamu yang tidak memadai atau kondisi yang berkaitan dengan pribadi kamu. Dan satu lagi karena kondisi properti yang mau kamu beli. Jadi, sekalipun kondisi pribadi kamu oke, dananya siap, penghasilan oke, syarat-syarat lain juga udah komplit semua, tapi kalau properti yang mau kamu beli itu busuk, otomatis kamu akan ditolak sama bank. Properti yang buruk itu bisa merugikan kamu kalau nggak buat kesepakatan yang cukup rinci terkait dengan uang tanda jadi yang kamu bayarkan ke penjual. Misal, cuma diatur kalau ditolak bank, maka uang tanda jadi hangus. Ketentuan ini bisa bikin kamu rugi kalau ditolaknya karena properti dan ujungnya tanda jadi kamu jadi hangus, ya kamu rugi karena sesuatu yang bukan karena kamu. Itu kan nggak enak ya. Hati-hati ya sama penjual yang model seperti ini. Oke, kita masuk ke kelakuan yang kedua. Penjual yang udah tahu kalau hasil appraisal bank biasanya selisihnya tuh lumayan besar dengan nilai transaksi. Kondisinya gini, penjual udah dapat informasi kalau nilai appraisal rumahnya itu cenderung lebih rendah yang akhirnya transaksi bisa batal karena calon pembeli nggak ada dana untuk nambah DP. Kalau kebetulan penjualnya baik, dia akan nanya nih, kamu udah siapin berapa untuk DP? Udah siapin dana untuk biaya KPR dan bayar pajak? Kalau ketemu sama yang nanya-nanya seperti itu, jangan langsung curiga ya, karena bisa saja dia menghindari kemungkinan kamu jadi rugi karena batal beli. Nah ini, kalau kamu udah sepakat sama penjual, tentunya kamu sudah bayar tanda jadi supaya penjual mau keluarkan kopi dokumen sertifikat dan lain-lain yang akan kamu butuhkan ya saat pengajuan KPR. Kesepakatan mengenai tanda jadi tersebut, biasanya kalau dibatalkan oleh pembeli, maka uang tanda jadi biasanya tuh sepenuhnya akan hangus dan jadi hak si penjual. Kalau misalnya yang batalin penjual, maka bisa jadi penjual harus ganti 2 kali lipat. Ini hanya contoh ya, karena kesepakatan ini benar-benar tergantung kesepakatan kamu dengan penjual ya. Cuma yang pasti, kalau memang penjual itu tahu nih, udah pernah ada kejadian gagal transaksi karena masalah appraisal rendah, sehingga pembeli perlu bayar DP atau uang muka lebih besar daripada yang udah disiapin, berpotensi merugikan kamu kalau si penjualnya diem-diem aja. Sebagai pembeli, kamu perlu tanya-tanya ya ke si penjual, pernah di-appraise kah sebelumnya? Hasilnya bagaimana? Nah, selain itu, buat juga kesepakatan khusus terkait uang tanda jadi. Misal, hasil appraisalnya itu selisihnya jauh banget, sehingga kamu nggak sanggup menutup selisihnya, ya sepakati. Solusi bersamanya apa nih? Biar sama-sama enak. Jadi dengan demikian, potensi kerugian yang terjadi bisa dikurangi. Kita lanjut ya ke kelakuan nakal yang ketiga. Si penjual diam-diam saja kalau misalnya saat ini rumah yang dijual ini ternyata statusnya masih KPR di satu bank. Nah ini potensi banget bikin masalah. Karena tidak semua bank bisa lakukan takeover jual beli. Kalau lagi dijadikan jaminan di satu bank, biasanya solusi termudah adalah melakukan pengajuan KPR ke bank yang sama. Itu kemungkinan besar bisa dibantu sama banknya. Yang repot kalau mau take over jual beli ke bank yang beda. Karena bank yang saat ini nih pasti nggak mau keluarin tuh sertifikat asli sebelum pinjaman KPR dilunasi. Di sisi lain, supaya bisa dilakukan transaksi jual beli properti, bank yang baru nih pada saat mau akad, notaris PPAT-nya tuh perlu banget untuk melakukan validasi sertifikat. Perlu pegang fisik aslinya dari sertifikat tersebut. Nah kalau kayak gini kan repot. Yang satu nggak mau keluarin dokumen kalau sebelum lunas, yang satu mau ngecek dokumen sebelum cair. Berabe kan? Kalau kayak begitu, apalagi nih kalau kamu ngajuin KPR-nya tuh ke bank yang kebetulan nggak bisa ngelakuin takeover jual beli, nggak bisa lunasin dulu buat ngambil dokumennya. Wah, terancam banget ini, batal transaksinya. Terus mau nyari bank yang bisa takeover jual beli juga sebenarnya bukan kerjaan yang gampang.
Biar nggak pusing soal beginian, baiknya kamu ajuin KPR lewat kpracademy.com saja. Supaya kalau nanti nih di tengah proses KPR, kamu masalah yang kayak gini, kamu bisa langsung dibantu sama tim expert KPR Academy. Jadi enaknya tuh, selama proses KPR itu, kamu ditemenin sama tim expert kami. Kalau ketemu kendala, misalnya ditolak KPR-nya atau kondisi lainnya, pasti langsung dibantu cari alternatif solusi. Enak kan? Makanya ajuin KPR di kpracademy.com saja ya, supaya terhindar dari problem yang kayak begini. Kok bisa, Pak? Emang gimana caranya, Pak? Nah, saya cerita sedikit ya soal proses pengajuan KPR lewat kpracademy.com. Jadi proses pertama, saat kamu sudah isi form, hasil isian form tersebut akan direview oleh tim expert kami. Setelah dinyatakan sesuai dengan syarat dan ketentuan bank, maka proses akan dilanjutkan oleh virtual assistant yang namanya Demi. Jadi, si Demi ini akan bantu lakukan screening lanjutan. Plus, dia akan berikan rekomendasi bank kalau kamu lolos proses screening lanjutan itu ya. Nah, canggih kan? Makanya cobain deh, ajuin lewat kpracademy.com. Oh iya, saya perlu ingatkan satu hal lagi. Kalau kamu ajuin KPR lewat kpracademy.com, maka jangan sampai sakit hati ya kalau seandainya pengajuanmu dinyatakan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dari bank. Karena kalau sampai ditolak dalam proses screening KPR Academy, maka kemungkinan besar pengajuan KPR-mu akan ditolak oleh bank. Jadi, daripada repot-repot nyari bank yang paling pas buat kamu, mending ajuin lewat kpracademy.com ya. Oke, sekian dulu bahasan di episode kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Kalau kalian merasa informasi yang baru di-sharingkan ini penting, jangan lupa share ke teman-teman yang lain ya, supaya tidak ada yang kejebak sama penjual nakal. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!